Simulasi pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Taiba. Ini sarung tangan, lalu penyemprotan tugas dari ya, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Duluan cuci tangan baru kesini. Jadi dalam semua ini harus cuci tangan sebelum masuk. Tisu bang. Diingat ya, kalau belum cuci tangan arahkan cuci tangan. Kita yang lebih ini mengapakan protokol COVID-nya. Oke, lanjut aja lanjut. Oke, jangkap yang ini cuci tangan ya. Abengnya yang nggak clear. Cuci tangan sudah dianggap clear. Siap. Oke, 1, 2, 3. Tang ribut. Yule daksa. Registrasi siapa? Tang ribut itu. Lagi suku masar dewe masuk. Tang dope. Iya. Sudah siap cuci tangan, terbuka dulu. Ini cuci tangan. Enggak. Nanti pencatatan registrasi ya. Sebelum ditulis namanya. Hanya memastikan saya. Tapi hanya melihat-lihat. Ini berbeda. Di sini Yesus ini Udah masuk. boleh ditambahin nanti. Artinya boleh ditambahi format ini, dikurangi jangan. Sesuai kebutuhan. Jadi sudah dianggap pakai sarung tangan. Ya. Ya. Tambahnya aja nanti. Kayaknya nggak perlu pakai sarung tangan. Pakai sarung. Oke. Mana sarung tangan kita sudah? Sombong. Masih bakal calon, sudah sombong. Tunggu. Jelaskan dulu. Jaga jarak 1 meter. Jelaskan dulu siapa yang bisa masuk. Sebelum kau tulis nanti. Itu tadi makanya saya sampaikan data. Jelaskan siapa yang bisa masuk. Catatannya biar jangan semua soal corona. Kalau diminta hadir, jangan nggak hadir. Jadi semua hadir jelaskan. Nah bingung gimana sama dokun. Nanti biar karena ini bupati biar kita ini. Nah, itu bupati yang kita ini jelaskan kalau selesai diteruskan. Dari mana kita pak? Calon apa? Lalu sesuai dengan petunjuk ini pendaftaran calon. Ada yang di jalan penerima tamu. Selamat pagi Pak Bupati. Lalu para partai Dari pendiri posisi lagi. kalau boleh, nah ini sama KTP bakal calonnya dan minta KTP di sini. Jangan kali kami ini bikin saya. Iya, ribut lah kalian, ribut lah. Jangan diam aja. Ada pakai ini. Belum dulu udah cerewet, apalagi dulu. Kau basah aja kerjamu. Namamu sih basah. Jadi kenapa di sini kita boleh registrasi? Kalau di dalam petugas keamanan kacau Iya, kantor kita ini. memang harus di luar. Masa masuk dalam kantor bukan hanya udah mau di atas, ditawarin juga. Bilang ada yang mau kita. Jadi nanti batasan masa punya polisi punya batasan di sini. Kita mau masalahnya kantor ini jadi Keluar hasil lapangan. Maksud tuh di sini. Mau di soal dan kurang sobat bro.
langsung marirok kan diukur suhu nih pasangan calon dok kan dok pasangan calon dok saya hanya itu disuruh di sana mana registrasi Berarti suhu termo kan Una mau di sana budak Beda. no buat dua meja. Sama saya ada, kalau saya ada. Bisa mah registrasi. jangan di atas Di registrasi depan dekat tambah. suhu masa iso dia dulu Kita lo ke bupati ini. dulu iya masa iso nih Jangan di semua loh. Jangan nggak tahu. alana iso mas Aduh lu bulu nih WhatsApp tak? Buka dulu catatanmu. Semua itu minta para pengurus partai juga. Juga dengan pengurus partai. Partai lu kali warung. Oke. Setelah ini kan Pak kita untuk daftar hadir, mohon ditandatangani dulu daftar hadirnya. Ini ada nama, nanti di sini jabatan Bapak. Ini untuk partai ini Pak. Ini untuk Bapak yang pasangan calon. Ini aja yang di sini nomor handphone, tanggal sekarang pukul menunjukkan jam 8.30 biar Bapak catat. Silakan Pak. Nah, mau ini tidak boleh. Harus ada jam di situ. Oke, ya. Masukkan satu atau jam. Ya. Enggak lah. Pas Ya, ya. pas. Pas itu. Harus ada jam 1 di sini nanti turunkan yang dari RPP. Belum. Di tempat registrasi. Jadi jangan jam yang di tangan dipakai. Iya. Jam 8.30. Sesuai Jam dengan KPU. sama. Nah, karena potensi. Nanti beritanya naik. KTP harus ada KTA nih. Tanda tangan dah usah, tanda tangan mau kita tangan noka. Gua jangan sekali lah balik aja lah gua. Coba kalau ada kadang itu di mana? Berani bisa. Ribut lah ribut. Tapi kan nama di KPU. Kalau nggak ada ribut aku aja lah. Oke lah, oke kan. Bapak sudah boleh. serius dong Nah, sentral. Oke. Baik Bapak Ibu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Anggap dulu sudah di daftar hadir semua ya, tapi ada satu tadi nggak bawa KTP. Apa dokumen pendukung membuktikan dia bahwa dia orang yang ada di SK itu nanti? Berat SK musuh Ada. untuk kita cek kan? Iya. Nanti kita kasih matrixnya aja, matrix pendudukan. Nama-namanya aja. Nggak kecolongan masuk ke dalam. Iya. Dia nggak bawa KTP. Apa yang bisa teman-teman minta? Kartu anggota. Bisa sih? Bisa. Oke. Kita cari solusi lain, jangan nanti jadi persoalan. SIM-nya nggak ada juga. Ya kita sepakati dari sini Pak. Udah pulang aja lah. Kartu kartu anggota ada di sini Pak. Kartu anggota sebagai sekretaris. Kartu iya. KTA. Partai. Siapa tahu dibawa kakaknya nggak apa-apa. Partai. mana Partai. sekretaris ini nggak beres Artinya- ini mana ketemu Ayo hijau apa saya ini? Artinya begini, kalau nggak dibawa KTP, upayakan dokumen lain pendukung yang bisa membuktikan dia. Supaya kita perkecil persoalan. Oke, tamu sudah selesai. oh minta dong Lalu dari mana apanya? Kerjasamanya? Yang dokumen semprot tadi apanya? Dokumen apa? Berkas. Oh, boleh Pak Pak. Dengan dokumen yang dibawa. Dia kan nanti sana. Meja. Meja satu lagi di sini, sama yang mana? Kalau mereka banyak kurang. Ditahan di situ, di atas diperlukan lagi. Iya, dibawa di atas. Nih, KTP-nya. Untuk bahan pemeriksaan. Kalau ditahan, apakah diperlukan lagi di atas? Perlu. Iya, nanti kita ya Pak. Nggak mau ke sana. Oke, anggap sudah disemprot ya. Oke, anggap sudah diminta Selesai, KTP-nya. nah, setelah selesai semua kan? Nah, lalu tadi kan dua petugas registrasi. Satu ke atas mengantar sekaligus membawa calon. Iya. Ini triknya. tapi tadi kan nggak langsung masuk tunggu ada instruksi dari komisioner Iya, bilang Iya. kedua. Tapi jangan masuk ke aula dulu. gitu Nanti kita arahkan dia. ada ruang tunggu di atas Iya. Nanti kita Ada, kursi ada di depan situ, Pak. iya, kursi. Nah, kursi. Lalu arahkan ke atas. Gitu gitu. Mari Pak, ke lantai 2. Kita ke lantai 2. Oh, meja registrasi dong. Meja registrasi dong. Mari Pak. Silakan.
Ribut lah, ribut. Ah. Oh, Bapak boleh menunggu di sini. Di ruang tunggu belakang tempat. Jangan kalian dari tadi kita yang sudah kursi, enggak ada kursi. Oke, yang tadi itu di tempat masing-masing. Bawa sininya tadi sama petugas ininya. Di luar dulu. Yang masuk dulu petugas sekolah sininya. Apa yang sama petugas registrasi, apa mengecekkan dokumen. Lim. Ini dia. Tripodi. Tripodi. Tekan lagi. Nah, langsung ke koi. Udah ngawahan nanti dudukan juga. Coba bawaslunya dulu sama petugas ininya. Petugas ini belum mana? Oke. Ya, masuk. Sinta aja dulu yang belum masuk. Apa begitu? Santi. Ini pertama langsung atau orang dulu? Itu diserahkan ke ketua daftar hadir namanya. Nanti ketua yang memutuskan bagaimana lanjutannya. Bisa-bisa orang tapsa. Hah? Terpisah-pisah. Dah. Ada pengontrol lagi nasi. Belum. Saya dokumen istilahnya. Sudah nota hai. Nah, kesannya. Ya. Setelah itu berganti singkat. Ya. Selamat datang kami ucapkan dalam kolapsi. Ya. Anak sudah bicara. Ya. Baik, baik, terima kasih kepada para calon bupati dan bupati Kabupaten Musir untuk perkara dari hari pertama. Untuk itu kami persilakan dulu duduk pada bakal calon bupati, wakil bupati serta partai politik atau gabungan partai politik selaku pengusung bakal pasangan calon. Oke, untuk acara selanjutnya kami silakan duduk pada Bapak sekalian. Lalu sebelum diserahkan dokumen pencalonan, tentu kami persilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Kota Samosir memaparkan tentang petunjuk teknis pencalonan atau arahan sebelum dilakukan penyerahan dokumen persyaratan dan syarat. Untuk itu kami persilakan kepada Ketua. Baik, kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba tahun 2020 telah hadir di KPU Kabupaten Toba bersama dengan Ketua Sekretaris Partai Pengusung. Pertama sekali kita patut ucapkan syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini hari pertama pendaftaran Bapak Paslon dari Partai X telah hadir. Kita memang berharap seperti itu, lebih cepat hadirnya, maka kalau ada sesuatu hal yang memerlukan perbaikan pada saat pendaftaran ini bisa masih diurus. Bapak dan Ibu, sebagaimana dalam tahapan masa pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Dan atas kehadirannya pada tanggal 4 ini kami ucapkan terima kasih. Nanti kami berharap bahwa berkas pendaftaran diberikan ke KPU Kabupaten Toba dan selanjutnya berkas
yang telah dibawa oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten akan kami coba cek kelengkapannya, kebenarannya, terutama menyangkut kebenaran dari formulir B dan B1 KWK. Dan selanjutnya nanti kami juga akan mengecek kelengkapan pendaftar persyaratan calon yang terdapat dalam formulir BB1, BB2, dan BB3 KWK. Karena itu mohon Bapak sekalian bersabar dan memelihara ketertiban di ruangan kita ini sembari kami menyiapkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahannya. Demikian yang bisa kami kemukakan. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ketua KPU dan selanjutnya kami persilakan untuk Ketua KPU untuk berdiri tempat dan kepada Bapak pasangan calon bupati dan wakil bupati serta partai pengusung dan pendukung atau gabungan partai politik untuk pimpinan Kabupaten Kepulauan Samosir. Kami persilakan supaya memberikan dokumen persyaratan calon dan dokumen syarat calon kepada Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Kepulauan Samosir. Untuk itu kami persilakan kepada anggota KPU, Ketua KPU dan anggota KPU berdiri tempat dan kepada bakal calon, wakil dan bupati supaya menyerahkan dokumen syarat calon. Baik, bagi media yang mendokumentasikan kami persilakan boleh meliput tetapi tetap mematuhi protokol COVID-19 supaya tidak berdesak-desakan. Oke, kami persilakan kembali duduk ke tempat kepada Bapak Pasangan Calon Bupati dan Bupati dan Bupati. Tang ribut tang. Itu KPU kami persilakan supaya kami persilakan duduk kembali. Dan selanjutnya pemeriksaan persyaratan calon dan calon bupati. Lalu disingat dengan dari ketua langsung memanggil koordinator. Terima kasih. Ini saatnya telah kami terima berkas ini dan saya mohonkan kepada koordinator pemeriksaan syarat pencalonan dan persyaratan calon supaya datang ke sini supaya memeriksa persyaratan calon dan syarat calon. Iya. Lalu selanjutnya penjelasan mekanisme pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ini dibantu dari tenis. Nanti Asa sebelum. Auzi. Baik, pada Bapak Ibu sekalian dan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tentu tadi sudah diserahkan dokumen persyaratan dan syarat calon. Tentu ada ketentuan dalam hal pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen. Coba ini dulu. Nanti biar ini backup ya teman-teman yang di sana. Coba diperhatikan. Oke, coba dulu tidaknya biar nanti begini. Di saat saya jelaskan mekanisme pengecekan, biar si calon juga paham, teman-teman juga paham. Ketika ada yang keliru tidak menjadi persoalan. Artinya saya akan jelaskan bahwa yang diperiksa yang pertama adalah BKWK. Pastikan itu satu yang pertama nanti.
yang diperiksa adalah BKWK. Yang pertama jumlah syarat minimum, apakah memenuhi 20% dari kursi DPRD. Lalu yang kedua nanti akan kita lakukan pengecekan terhadap keabsahan yang menandatangani BKWK, ketua dan sekretaris DPC. Jadi nanti KTP itu udah di sana ya, langsung sekalian KTP-nya. Itu yang pertama. Kalau sudah clear itu, anggap sudah clear BKWK. Lalu yang kedua, lakukan pengecekan terhadap B1 KWK, surat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Pastikan keabsahannya, apakah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Umum yang menandatangani dan dicap. Ketuanya baru materai. Yang di belakang adalah depan. Dan gue itu, tetap kono smoking. Oke. Ya sembari ya, baru yang habis yang kedua di cross check itu, baru cross check yang ketiga salinan keputusan kepengurusan partai, DPP dan DPC. Kalau Bawaslu-nya juga bisa, Bawaslu-nya bisa keliling ke sana, itu nanti berjalan salah paham kita. Boleh Bawaslu memberikan akses bisa, tetapi jangan memotokopi dokumen, karena dokumen itu adalah kita lindungi, tidak boleh difotokopi di masa pendaftaran dulu, nanti ada mekanismenya. Oke, kalau sudah selesai salinan keputusan, baru periksa syarat calon ke-25 dokumen tadi, yang ada fotokopi KTP, ijazah, lalu SKCK, salinan keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap apabila dia pernah terpidana, lalu juga surat keterangan dari pengadilan niaga tentang tidak punya hutang dan tidak pilot, ada nanti cross check itu semua. Dan kemudian mungkin tentu 5 orang lain melakukan tidak Oke. memberikan penjelasan Ya. bahwa yang diperiksa pertama adalah Ya. formulir BKWK, B1 KWK terkait soal Ya. itu mungkin 5 orang lain terkait soal. Oke. Jadi nanti kan yang disampaikan Pak Sudar sesudah diserahkan ke ketua dokumen, nanti ketua memanggil koordinator tim supaya diperiksa. Lalu nanti akan saya jelaskan juknis pemeriksaan, yaitu yang dikeluarkan di 394. Saya akan jelaskan secara terbuka. Nah, jadi itu kita tampung yang disampaikan Pak Sudar. Lalu nanti sesudah saya jelaskan, teman-teman bisa langsung kerja. Karena pada prinsipnya saya jelaskan ini adalah kepada calon, supaya nanti tidak keliru, supaya paham ketika ada yang kurang. Lalu teman-teman yang diperiksa, yang pertama diperiksa adalah persyaratan dulu. Kalau persyaratan tidak memenuhi syarat calon juga tidak ada guna. Karena persyaratan ini adalah kita ibaratkan tiket. Artinya tiket dia sudah bisa mendaftar. Yang pertama 20% kursi DPR, lalu ada persetujuan dari DPP partai pengusung, ada persetujuan dari DPC apabila berkoalisi juga ada, lalu ada salinan keputusan kepengurusan. Itu persyaratan yang mutlak. Artinya ini harus teman-teman pastikan keabsahan dan kelengkapan. Kalau ini tidak bisa dilakukan toleransi atau negosiasi. Kalau ini tidak lengkap, pengembalian dokumen. Artinya itu saja tidak lengkap, yang syarat itu tidak ada guna kita cek. Itu. Tetapi kalau itu sudah lengkap dan sah, artinya itu harus kalian pastikan stempel harus tak basah. Kalau dua tidak basah,
nanti langsung lewat koordinator yang melapor ke kita. Jadi prospek dulu satu-satu semua persyaratan sudah sah atau tidak. Kalau ada di sini keliruan, bisa langsung dikonfirmasi ke kita supaya bisa dilanjutkan pengecekan berkas berikutnya. Kira-kira itu nanti di pengecekan. Selesai itu, lalu periksa syarat calon. Lalu di syarat calon itu teman-teman, kelengkapan saja yang teman-teman periksa, bukan keabsahan. Itu yang maksud saya tadi. Yang persyaratan adalah kelengkapan dan keabsahan. Di syarat adalah hanya kelengkapan. Ada nggak fotokopi KTP yang membuktikan dia bahwa syarat tadi kan 25 tahun? Ada nggak fotokopi ijazah yang dilegalisir? Lalu kalau ada fotokopi ijazah tapi tidak dilegalisir, apakah itu ditolak atau tidak? Jadi teman-teman nanti tidak tinggal nanti buat instrumen, karena ada instrumen kita nanti Pak Bantu yang kontrol di situ, muaranya semua apa yang dicek Pak Bantu. Kalau ada nanti ijazah instrumen, buatlah saja checklist ya instrumen kita bagaimana. Kalau mau checklist juga, kalau ada centang, lalu nanti buat keterangan. Fotokopi ijazah tidak berlegis, tapi ada supaya ada bahan kontrol bagi kita. Setiap dokumen itu nanti isikan di instrumen terkhusus kepada syarat calon. Jadi semua syarat calon itu buat di instrumen. Itu tugas daripada operator. Nanti siapa yang memeriksa laporan kepada operator. Lalu masukkan dari tidak nanti boleh lapis 2. Artinya lapis 2 maksudnya satu berkas 2 orang memeriksa. Tetapi tidak bersamaan. Artinya selesai saya periksa, saya kasih ke teman saya lagi. Biar sama-sama ini. Cross check ulang. Itu nanti kita buat strateginya. Itu terhadap syarat calon. Lalu oke, kita anggap semua sudah di cross check. Lalu apa laporan dari koordinator? Koordinator yang melaporkan ke ketua. Bawa instrumennya. Instrumen itu dilaporkan. Dari situ nanti kontrolnya. Karena kami nggak perlu lagi mencek berkas itu. Saya percaya buat malam instrumen yang saya sampaikan tadi lah bawa ke ketua. Ketua nanti menjelaskan. Ketua aja, di sini aja datang. Koordinator aja yang datang. Coba gambarin dari dokumen kita apa yang kurang. Semalam kan nyari kurang kita buat. Anggap yang lain, instrumen yang lain adalah terpenuhi. Syarat-syarat lain yang di luar yang semalam. Lalu begini satu lagi ya, tadi ini dalam posisi normal. Kalau ada yang sedikit keliru teman-teman atau sedikit kurang pas dilihat di situ, boleh lewat kita ke koordinator. Contoh, karena kan partai berhubungan di sini kan. Contoh partai itu kita buat partai apel. Ini pengurus partai apelnya sedikit keliru lah. Boleh teman-teman memanggil ketuanya di situ, boleh. Itu maksud saya. Artinya muaranya kita dulu, izin ketua, ini di partai apel yang menandatangani contoh bukan ketua, berbeda dengan yang nama yang di SK dengan yang datang. Boleh yang mana partai apel supaya berdiri, lalu kita minta klarifikasi langsung. Boleh nanti seperti itu. Artinya itu situasi yang tidak normal. Jadi jangan dipaksakan kurang pas, kurang ini, bisa kita klarifikasi nanti. Agustus 20, langsung 20. Jadi pemegang dokumen kan ada satu nanti yang masuk. Bolehkah pemegang dokumennya ke situ menyaksikan teman-teman? Dalam hal mengecekkan boleh. Nah, jangan dibatasi juga. Karena biar mereka juga tahu mana tahu dari rumah katanya ada, ternyata sampai di sini tidak ada dokumen itu. Padahal kececer di jalan, nanti kita yang disalahkan. Jadi boleh mereka, tapi pemegang dokumen yang menyaksikan bahwa dari rumah ada kok katanya. Ini buktinya tidak ada. Artinya itu harus saling ini Pak, dengan potensi masalah.
Lalu nanti pada sekretariat yang nggak ada, aku calonnya juga dipersiapkan. Kalau sudah diserahkan langsung diberikan akuannya atau minumnya. Jangan juga nanti ini kasih minum lagi. Ya, Itu nanti berkas bakal calon. iya. Bupati sama wakil bupati apakah dibuat satu berkas? Satu bundel? Oke. Atau berbeda? Kalau persyaratan calon itu satu, yaitu BB1, BB1 dan Sadina. Karena di situ sudah dituangkan wakil bupati dan wakil bupati. Sudah. Lalu untuk syarat calon masing-masing. Karena di syarat calon itu kan masing-masing nanti ada, ya bisa sama, artinya harus ada SKTK bupatinya, harus ada SKTK wakilnya. Kalau di persyaratan tadi kan hanya dari partai aja, dia sudah mendukung ini. Jadi masing-masing. Berarti kan berbeda bundel kan gitu. Mapnya saja yang mungkin nanti mereka pisahkan atau bagaimana lah. Nah, itu berbeda. Jadi Pak, sebagai Bawaslu ya, Iya. kalau bisa nanti kita ubah aja di jadwal kita, supaya tidak terjual dengan orang komisioner. Jadi pada saat nanti ada komunikasi apa-apa, terlalu kasus sekali. Oke. Kalau bisa tegak nanti. Boleh nanti kita ini. Kira-kira di mana nanti kita coba sesuaikan ruangannya. Tapi ini jangan terlalu jauh dari kami juga boleh kita akomodir aja mana ini. Atau samping komisioner boleh kita pakai sini nanti sama di sini ya. Lalu yang bupati nanti berkasnya kita bagi dulu gini ya, biar ini boleh kita rubah tema yang kita ini gak masalah. Oke, langsung diserahkan dulu ke komisioner instrumen saja. Dokumennya tinggal di situ dulu. Instrumen aja yang penting bagi komisioner dalam hal mengambil keputusan. Yang diserahkan instrumen. Ya, diserahkan aja ke ketua. Oke. Kenapa dulu ya? Baik, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman KPU bahwa ada terkait model B KWK dari model B KWK Marpol ya, ada, tetapi tidak ada tertangani. Ada lengkap. Ada. Lalu ada di model B KWK Marpol tanda tangan materai satu partai ada. Oke. Lalu ada satu catatan di instrumen terkait dengan fotokopi jasa atau SPG. Lalu instrumennya tidak dilegalisir. Boleh diambil ke sini dokumennya. Kira-kira begini nanti teknisnya. Jadi kan semua dokumen harus saya minta. Dan teman-teman nanti klarifikasikan. Yang ini kami anggap semua teman-teman di situ sudah profesional, saya katakan tadi. Karena akan berpengaruh terhadap keputusan apa yang kami ambil di sini nanti. Kalau di sana juga tidak hati-hati dan profesional.
Oke, jasa ya, coba. Oke, pada Bapak ini tidak bisa ada bupatinya. Oke, kepada Pak Jamal bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan bahwa ada kekurangan dokumen atau kekurangan legalisasi terhadap jasa. Artinya ini bisa kita lakukan klarifikasi hari itu juga. Walaupun nanti saya bilang tadi, walaupun tidak membatalkan, tapi perlukah ini disampaikan? Perlu. Lalu kita sampaikanlah dengan kita menunjukkan bahwa jasa itu tidak legalisasi. Lalu habis itu nanti kan ini kan harus normal. Kalau orang keliru kan mereka pasti akan berkomentar. Nah, di situ kita akan saling menjelaskan kita. Lalu sesudah itu nanti contoh mereka terima lah yang tidak di leges, memang tidak di leges dalam praktek dalam tugas kita. Maksudnya mereka tidak membantah bahwa itu memang tidak di leges. Lalu akan kita jelaskan nanti mungkin bahwa kedua juga akan menjelaskan. Pendaftaran ini akan diterima. Tapi sebelum di situ nanti instrumen ini akan kami kasih waktu sekitar mungkin 5 menit atau 10 menit. Akan tinggal ruangan ini sementara atau ruangan kedua. Kalau ada hal-hal yang pokok kami bicarakan. Mungkin begitu dari nanti teman-temannya biar ini kita. Jadi mungkin nanti dari ruangan kedua. Kemudian kami minta kepada Bapak Calon kami minta skor sekitar 2 menit sebentar memutuskan ini. Kira-kira itu nanti dari kita dan saya pikir kita nggak perlu di ruangan ini terkait hal-hal seperti ini kalau ada yang kurang. Mungkin kedua nanti mengarah kita di ruangan kedua kita sekitar 5 menit. Lalu kita anggap itu sekitar 2 menit nanti akan kedua menyampaikan keputusan. Kita menyampaikan keputusan. Lalu kedua juga akan membacakan instrumen. Jadi instrumen ini nanti akan kedua bacakan supaya si calon juga memahami apa yang kurang. Kita terima dengan catatan bahwa fotokopi ijazah belum dilegalisir. Kita terima dengan catatan bahwa fotokopi ijazah belum dilegalisir dan akan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Mungkin kita jelaskan terkait itu. Lalu kalau kita sudah pleno dalam waktu lebih dan itu menyatakan hasil bahwa pendaftaran diterima dengan catatan instrumen begini-begini, pendaftaran diterima. Lalu apa output yang harus dikeluarkan oleh operator kita? Pak Debar. Ini contoh diterima. Apa output yang dikeluarkan? Keluarkan TT dari operator. Jadi keluarkan TT tanda terima operator. Lalu instrumen ini berapa rangkap dibuat? Yang pertama, pastikan instrumen asli sama si calon. Jadi bukan sama KPU asli ya instrumennya. Kalau juga teman-teman nanti memprint 2 lembar atau 3 sama 2 pastikan yang sama si calon itu harus asli. Itu yang pertama, garis bawahi. Kalau dia tidak asli tidak masalah, tetapi mana tahu teman-teman fotokopi atau di scan atau apa, pastikan bahwa yang sama si calon adalah asli. Nanti ada para-para di sini, di para calon, bahwa mereka sudah mengetahui apa yang kurang tadi. Itu ini menjadi pegangan instrumennya. Pastikan, tapi pastikan asli sama calon. Lalu sambil menunggu TT, artinya keluarlah TT dari operator kita, bahwa TT itu menerangkan bahwa pendaftaran diterima. Tetapi menjadi lampiran dari TT adalah instrumen. Ini menjadi lampiran TT itu. Jadi nanti sudah dicetak TT, serahkan kedua, lalu kedua nanti memberikan apa isi dari tanda terima. Lalu dibacakan kedua tanda terima lampiran instrumen, lalu diserahkan yang asli kepada bakal pasangan calon. Ada nanti tanda tangan instrumen, lalu diserahkan yang asli kepada calon. Ini. Oke, sembari usia dia ini dalam posisi normal. Artinya ini posisi normal bahwa pendaftaran itu diterima. Bagaimana kalau pendaftaran itu tidak lengkap dokumennya tadi?
Ini yang perlu kita inikan, apa output. Contoh di dalam hal pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, ternyata ada persyaratan calon itu tidak sah. Atau saya sampaikan tadi tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat jumlah minimum dukungan, atau ada partai mendukung dua calon. Ini kan yang di luar logika kita. Contoh ada partai A mendukung dua pasangan calon, sudah ini di berkasnya ada partai A mendukung dua calon. Lalu bagaimana teman-teman nanti melakukan verifikasinya, lalu bagaimana mempersesuaikannya? Apakah kita terima atau tidak? Jadi kalaulah ada artinya di PKPU 1 dijelaskan bahwa satu partai mendukung satu pasangan calon. Tetapi kadang karena dinamika politik dan bahkan dualisme kepemimpinan partai, muncul dua dukungan partai. Tapi hubungan dua calon. Ini pernah juga dulu di Sanggur. Partai yang berkuning mendukung dua pasangan calon. Dan sah. Pada saat pendaftaran malah bersengketa ujung-ujungnya. Artinya di sini teman-teman nanti lebih teliti pertama ke SK yang dari Kementerian Hukum dan HAM. Siapa yang menandatangani dukungan itu? Bahwa yang sah adalah SK yang didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Itu dulu yang pertama. Itu kontrol bagi kita. Boleh saja bermunculan. Lalu bagaimana akhirnya kan ini kan berkasnya ditolak, dikembalikan. Contoh tadi kalau ada partai yang mendukung dua calon, lalu dilakukan saja berdasarkan instrumen. Lalu kita akan menjelaskan nanti kepada pasangan calon bahwa ada dukungan dan tidak, bahwa partai ini sudah mendukung partai ini sudah mendukung calon A dan mendukung calon B. Lalu akan kita jelaskan mereka bersediakah mencoret. Kalau bersedia mereka mencoret, baru kita terima pendaftaran. Lalu siapa yang mencoret? Kira-kira itu juga. Jadi yang mencoret adalah bukan komisioner atau bukan petugas dari KPU, tapi yang mencoret adalah ketua atau sekretaris partai tersebut. Dia bisa mencoret pada saat itu juga, lalu membuat surat pernyataan tidak mendukung lagi, dan nanti bekas coretannya diberikan tanda pas kira poinnya. Itu mekanisme ininya. Kalau mereka juga tidak bersedia mencoret dan ngotot, di sini nanti peran dari kepolisian terhadap kita. Karena saat yang penting kita harus mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada mereka. Lalu kalau seperti itu kasusnya kita akan mengembalikan dokumen. Kalau dia di hari pertama dan hari kedua boleh dikembalikan, bukan boleh dikembalikan. Artinya berdasarkan itu nanti operator kita akan mengeluarkan BA. Jadi bukan PT yang dikeluarkan. Kalau dia diterima, keluarkan tanda model PT. Kalau dia dokumennya tidak lengkap dan dikembalikan, keluarkan BA pengembalian. Lalu di BA pengembalian ini juga teman-teman dari yang pemeriksa dokumen, kumpulkan kembali dokumen itu dan akan kita kembalikan semua dokumennya di hari pertama dan hari kedua. Akan kita kembalikan dengan dasar BA tadi. Artinya dengan catatan memunculkan BA untuk memperbaiki kelengkapan dokumen dan bisa mendaftar di masa pendaftaran. Artinya di hari ketiga masih bisakah dia hadir untuk mendaftar? Kalau diperbaiki tadi syarat dukungannya boleh. Itu bunyi dari BA itu. Jadi mengembalikan supaya memperbaiki dan bisa mendaftar di masa pendaftaran, di masa pendaftaran. Lewat dari situ nggak bisa. Itu apanya, tetapi kita kembalikan dokumennya. Lalu bagaimana kalau di hari ketiga muncul persoalan seperti studi kasus yang kedua tadi, dokumennya tidak lengkap
di hari ketiga, bahkan datang dia jam 11 malam mendaftar. Karena kita buka sampai jam 24. Lalu datang dia jam 23. Ternyata dokumennya tidak lengkap, dokumen persyaratannya. Di sini kan contoh-contohan bagi kita nanti. Apa yang terjadi? Karena nasibnya bakal ditolak. Kalau di hari pertama masih dikembalikan, di hari terakhir bakal ditolak. Karena tidak ada lagi waktu masuk pendaftaran. Jadi kalau di hari ketiga dia dokumen persyaratan tidak lengkap, jadi bukan BA yang keluar, PT. PT pengembalian, PT penolakan. PT penolakan, makanya di hari pertama, kedua masih hanya BA pengembalian dokumen. Artinya kenapa BA? Supaya karena di hari ketiga masih bisa dia lengkapkan ketika dilengkapi dokumennya. Tetapi kalau di hari ketiga dokumennya tidak lengkap, persyaratannya tidak lengkap, kita mengeluarkan titik penolakan. Artinya penolakan langsung. Titik penolakan, tetapi dokumen yang diserahkan ke KPU tidak dikembalikan. Itu perlunya teman-teman. Dokumen itu tidak kita kembalikan. Di hari pertama kedua kita kembalikan, di hari ketiga tidak kita kembalikan. Tapi kita buat tanda terima penolakan pendaftaran dan dokumennya menjadi dokumen KPU supaya ada bukti di kita bahwa ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap. Lalu yang kita berikan kepada mereka apa? Instrumen. Tetap instrumen yang kita berikan lampiran dari PT penolakan. Mungkin itu secara ringkas dalam proses pendaftaran. Lalu sembari tadi ada pemeriksaan kesehatan, di masa pendaftaran itu kalau dia keluar PT penerimaan, kita langsung memberikan jadwal pemeriksaan kesehatan dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan langsung kita berikan kepada KPU. Artinya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di luar dari pendaftaran. Karena proses pemeriksaan kesehatan sampai dengan tanggal 12. Kalau nggak salah saya di 12. Artinya itu juga nanti sudah harus disiapkan. Mungkin itu saja kedua. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Tadi saya dengar kalau pada masa kan ada 3 hari, tanggal 4, 5. Jadi saya dengar dari Pak Ratu, kalau pada hari pertama dan hari kedua dia dikembalikan, Bapak sampaikan dari diberikan kita satu pembelian. Tapi kalau di saya hanya dia dipembeli, hanya di masa akhir nanti kalau diterima dia atau ditolak maka diberikan kita cara serta materi yang lain. Di bacakan aja. Masa pendaftaran sampai dengan suku stasiun masa pendaftaran. Dia kelengkapan lengkap halaman 9. Perasaan tidak sah, kemudian dokumen persyaratan kelengkapannya lengkap. Dia diberikan status dikembalikan dan diberikan tanda pemberian. Seluruh dokumen dikembalikan ke Pak. Ya, tidak dilakukan. Ya. Jadi bukti tanda pengembalian itu telah dilakukan dengan berita acara. Ya, kita berikan berita acara sebagai dokumen apanya. Lampirannya nanti yang menjadi instrumen-instrumen itu. Kalau dia pengembalian, kita buat dia berita acara pengembalian di hari pertama dan di hari kedua. Bukan. Kalau pengembalian, kalau dia diterima, outputnya adalah PT tanda terima. Nah. Iya, berita lampiran. Lalu juga instrumen itu bisa instrumen itu juga menjadi lampiran ya nanti. Supaya juga ada di Monitor. Kalau kenapa kami Monitor. ditolak terkait dengan lalu instrumen ini yang menjawab ini dokumen kita tidak lengkap. Lagi cek komputer. Jadi hari pertama dan kedua sudah dikembalikan. Boleh mendapatkan Dengan apa tidak? Ya, tetap diberikan berita acara pemberian. Iya. Jadi dia hanya berita acara pengembalian, bukan penolakan. Karena di hari ketiga dia masih bisa mendaftar apabila dokumen itu diperbaiki atau dilengkapi. Iya, pengembalian tanda pengembalian dimaksud dalam berita acara. Iya.
Jadi itu nanti biar sama. Kenapa tidak ditolak di hari pertama dan di hari kedua? Karena masa pendaftaran 3 hari. Karena kalau ditolak dikembalikan di hari pertama dan di hari kedua, artinya di hari ketiga dia kan sudah kita kembalikan, langsung diperbaiki dia dokumen-dokumen itu. Ternyata memenuhi syarat, Pak. Bisa dia mendaftar di hari ketiga. Tapi kalau ditolak, dia tidak bisa lagi mendaftar. Itu perbedaannya. Makanya di hari ketiga dia, apabila dokumen tidak lengkap, bukan lagi berita cara pengembalian yang muncul, tapi penolakan. Karena sudah habis masa tahapan pendaftaran. Di tanda pengembalian disebutkan sih, sudah disebutkan bahwa bisa diperbaiki pada masa pendaftaran. Di tanda pengembalian sudah ada. Iya. Jadi kalau berkas yang dikembalikan itu, contohnya mendaftar di hari pertama, kita kembalikan karena tidak lengkap. Baru output kita buat berita cara tampilan instrumen. Lalu di hari kedua dia datang dengan memperbaiki. Itu maksudnya dari petunjuk teknis kita. Jika tidak kita kembalikan, boleh lagi dia di hari kedua mendaftar, boleh. Karena di hari pertama dia bukan ditolak, tetapi dikembalikan karena belum lengkap. Artinya di hari diperbaiki dia, di hari kedua dia baru datang atau di hari ketiga, lalu kita terima. Lalu di hari ketiga kita terima, prosesnya sama dengan pendaftaran yang baru. Tidak semata-mata lagi diserahkan berkas, lalu berlaku instrumennya kita pakai awal. Tetap kita lakukan pengecekan dan keabsahan dokumen itu lagi, muncul instrumen baru. Muncul instrumen baru, lalu muncul tanda terima kalau sudah memenuhi syarat. Gitu dia. Oke, ada yang lain lagi? Atau yang dipemeriksa tadi ada yang keliru, agak bingung di mana ininya? Biar kita coba diskusi bersama. Sementara. Artinya dari apa kita tadi banyak hal yang harus kita persiapkan secara tempat, lokasi, mungkin apanya juga ya. Kalau regulasinya mungkin sudah kira-kira enggak ada yang ini. Belum ada. Belum. Oke Pak Bulun. Ada Nahura. Ini Pak satu Pak tentang penerimaan berkas, apakah langsung di silon dimasukkan Pak? Baik. Terkait silon, jadi ini yang berbeda. Kalau mungkin dulu ada silonnya partai politik, ada silonnya KPU, kan itu. Kalau untuk pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, bahwa partai politik tidak punya silon, atau kalau calon juga tidak ada silon. Artinya ketika sudah diterima, KPU yang mengentri ke silon. Jadi kita yang memasukkan ke silon, bukan lagi pasangan calon. Kalau mungkin dulu mungkin pasangan calon atau di pemilu 2019 partai politik yang mengentri data calonnya ke silon kan. Kalau sekarang kita yang mengentri, kita yang memasukkan ke silon. Cuma saya kurang paham bagaimana cara kerja di silon, mungkin nanti si Bakun yang ini karena dia lebih konsentrasi di situ. Saya tidak paham itu silon itu bagaimana memainkan aplikasinya. Tapi yang intinya adalah bahwa yang memasukkan data ke silon bukan lagi bakal pasangan calon, tetapi KPU. Itu kita yang masukkan. Jadi siapa kita peraturan kita nanti juga selesai langsung ada kerja kita yang tambah. Itu mungkin belum. Ada untuk ya? Atau Pak Sek tahun masukkan Pak Sek? Oke, karena kembalikanlah kedua dulu, ketua meneruskan. Jadi ini hanya apa saja tambahan. Kalau kita baca 394, apakah Bawaslu bisa minta salinan? Kalau kita baca 394 poin D nomor 10 bisa diperbolehkan, tapi dia bisa diberikan pajak, ada ketentuannya, ada permohonan
polisi. Ya kan? Baru yang kedua, diberikan sudah ada rekomendasi. Setelah ada pertemuan dia, baru yang ketiga ada pengecualian. Pertama itu tidak bisa berikan transkripsi dari sekolah atau perguruan tinggi. Lalu yang kedua tidak bisa juga memberikan rekom pemeriksaan atau rekom pemeriksaan. Baru yang ketiga ada satu lagi, data diri B1 pertama nggak bisa. B1. Jadi ini tidak ada orangnya, mana tahu bahwa studi. Apakah yang ketiga penelitian itu bisa difoto?